Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu Guru Pendamping pada Technical Meeting Lomba 5 Mata Pelajaran ke-17 tingkat SD Sebali tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara hari ini. Mohon izin memimpin doa. Doa akan saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai ke acara inti, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sangai Kompiang Widya Laksmi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dasar. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, salam rahayu, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, para peserta lomba, adik-adik mahasiswa, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan technical meeting. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul di acara technical meeting lomba 5 mata pelajaran ini. Lomba 5 mata pelajaran ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 5 mata pelajaran yang dianggap penting. Nah, kemudian lomba ini juga diharapkan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan juga meningkatkan prestasi akademik dari peserta didik. Jadi di sini sebagai dosen pembimbing kemahasiswaan yang juga memberikan sepatah dua patah sambutan, saya dan juga kami secara umum mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga lomba ini dapat memberikan pengalaman yang berharga dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 5 mata pelajaran tersebut. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, salam rahayu, salam harmoni. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Puara. Baik, terima kasih Ibu. Dilanjutkan dengan pemaparan teknis dan peraturan Lomba 5 Mata Pelajaran ke-17 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Koordinator Silomba dan Evaluasi. Untuk Koordinator Silomba dan Evaluasi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada operator dimohon untuk share screen.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nilu Widya Ayodhya Putri, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3, selaku koordinator lomba dan evaluasi dalam kegiatan Education, khususnya lomba 5 mata pelajaran ke-17 tingkat sekolah dasar Sebali. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai teknis pada babak penyisihan, yaitu yang pertama, peserta LLMP 2023 merupakan siswa kelas 4, 5, dan 6 yang berasal dari sekolah dasar yang ada di wilayah Bali. Yang kedua, lomba dilakukan secara bertim. Satu tim terdiri dari 3 orang dengan komposisi yang ditentukan oleh masing-masing sekolah dan didampingi oleh 1 orang guru pendamping. Yang ketiga, peserta tidak diperbolehkan berganti personil antar tim setelah melakukan registrasi. Yang keempat, apabila di salah satu tim tidak dapat mengikuti perlombanya dengan alokasi waktu 90 menit. Yang ketiga, setiap jawaban benar mendapatkan poin 2, jawaban salah poin -1, dan tidak menjawab poin 0. Yang keempat, jika pada babak penyisihan terdapat skor yang sama antar tim, maka perankingan akan ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar dan waktu penyelesaian. Yang kelima, peserta dilarang membawa dan menggunakan perangkat digital seperti handphone, jam tangan digital, earphone, dan juga proyektor. Yang keenam, peserta hanya diperkenankan membawa alat tulis berupa 3 pensil atau pulpen dan kertas HVS kosong sebanyak 3 lembar. Next slide. Yang ketujuh, saat menjawab soal, peserta akan menggunakan 2 device. Device terdiri dari laptop untuk menjawab soal dan handphone untuk bergabung pada Zoom meeting. Yang kedelapan, spesifikasi laptop yang digunakan minimal memiliki RAM 2 GB dan minimal menggunakan Windows 8. Yang kesembilan, handphone yang dipergunakan peserta untuk bergabung pada Zoom meeting di-rename dengan nomor urut underscore instansi. Yang ke-10, kamera pada device handphone yang digunakan untuk bergabung pada Zoom meeting diletakkan pada tripod. Kamera harus terlihat jelas, tidak bergerak, dan tidak blur. Peserta boleh tidak menggunakan tripod, tapi kamera harus diletakkan di tempat yang bisa menjangkau seluruh peserta, dan kamera device tidak boleh goyang. Yang ke-11, mikrofon pada device handphone yang digunakan untuk bergabung pada Zoom meeting harus di-unmute selama perlombaan berlangsung. Next slide. Yang ke-12, meja yang digunakan oleh peserta, kolong mejanya harus membelakangi peserta lomba. Yang ke-13, handphone yang digunakan untuk bergabung Zoom meeting diletakkan di pojok belakang siswa dengan jarak 3 meter seperti gambar berikut. Next slide. Yang ke-14, dalam satu ruangan maksimal terdapat 2 tim. Untuk sekolah yang mengirim lebih dari 1 tim bisa menyesuaikan tempat agar dalam ruangan hanya terdapat 2 tim. Yang ke-15, adapun contoh penempatan tempat duduk dan device untuk 2 tim yang bergabung di Zoom meeting adalah sebagai berikut. Next slide. Yang ke-16, bagi peserta yang mengalami kendala dapat mengatakan kepada panitia dengan cara mendekati device yang terhubung pada Zoom. Yang ke-17, jika terdapat kecurangan oleh peserta dan terdapat peserta yang tidak mengikuti teknis yang telah ditentukan, maka tim tersebut akan langsung didiskualifikasi. Yang ke-18,
Peserta dapat menggunakan perangkat yang memadai dan koneksi internet yang stabil, karena kendala jaringan dan perangkat tidak akan menjadi tanggung jawab panitia. Yang ke-19, hasil tes pada babak penyisihan akan di-ranking dari skor tertinggi dan 15 nilai tertinggi dari seluruh peserta akan diumumkan oleh panitia secara tertulis pada WhatsApp Group. Yang ke-20, 15 nilai tertinggi dari seluruh peserta akan masuk ke babak semifinal yang akan dilaksanakan di Auditorium Undiksa. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, mungkin sekian pemaparan teknis yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, diinformasikan kepada seluruh peserta dan Bapak Ibu Guru Pendamping untuk pembagian nomor peserta sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Acara selanjutnya, sesi diskusi. Kami membuka sesi diskusi pertama dengan 5 pertanyaan dan akan ditampung terlebih dahulu. Kepada peserta lomba dan guru pendamping, disilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand dan mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, kepada peserta dengan nomor peserta 037 dari SDK Marsudini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, selamat pagi, Adik Laksmi ya. Ya, ini kan dari SDK Marsudini Negara ini mengirim 3 tim. Lalu, apakah boleh semua ketiga tim itu dalam satu ruangan? Karena ruangannya kita menggunakan lab komputer. Sebentar saya gini ya, lihatkan ya, kita shoot ya. Seperti ini. Jadi di sini 2 tim, ada tim A dan tim C, dan yang di sini tim B. Kira-kira bisa seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Dan tidak lupa juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kepada peserta dengan nomor urut 95 dari SD Tegal Jaya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kapan dilaksanakan semifinalnya jika lolos? Dan kapan diumumkan? Dan kapan diumumkannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dimohonkan kembali untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Untuk tim yang lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Baik, kepada Dewa Rian, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Selamat pagi. Mohon izin bertanya, Kak. Hampir sama pertanyaannya dengan Pak yang sebelumnya. Boleh tidak untuk penggunaan ruangan? Karena kebetulan kami dari SD Saraswati 3 Denpasar mengirim 6 peserta. Apakah bisa menggunakan satu ruang itu ya paling tidak 4 peserta? Nanti mungkin menghadapnya itu akan berlawanan semuanya agar memudahkan kita juga menggunakan kamera dan memudahkan kita juga mencari ruangan. Kebetulan kan juga hari itu kan hari sekolah sehingga kalau jika mencari kelas kan cukup sulit gitu. Mungkin bisa disiasati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada peserta dengan nomor 001 dari SD Negeri 2 Batu Agung, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari panitia. Kami dari SD Negeri 2 Batu Agung ingin menanyakan terkait dengan jika ada kendala teknis seperti sinyal ataupun perangkat yang misalnya sinyalnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba keluar dari Zoom, tindak lanjutnya bagaimana nih ke panitia? Karena di sini jujur saja mengandalkan WiFi karena sinyalnya di atas bukit seperti jelek sinyalnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama pertanyaan kami tampung terlebih dahulu dan meminta waktu untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan pertama dan ketiga, yaitu pertanyaannya, apakah boleh ketiga tim dalam satu ruangan? Sesuai dengan buku panduan, tidak diperbolehkan dikarenakan maksimal satu ruangan adalah 2 tim. Untuk tim yang lain bisa dicarikan ruangan yang berbeda. Bagi peserta yang ingin menggunakan perpustakaan, bisa menggunakan meja dan kursi sesuai dengan yang tercantum di buku panduan. Untuk pertanyaan nomor 2, peserta yang lolos pada babak penyisihan akan diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2023. Babak semifinal dan final akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023. Pada babak semifinal akan dilaksanakan di Auditorium Undiksa dengan menggunakan aplikasi CBT. Dan pada babak final juga akan dilaksanakan di Auditorium Undiksa yang di mana akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi cepat tangkas dan cerdas cermat. Untuk pertanyaan yang keempat, jika ada kendala teknis seperti sinyal dan perangkat, itu merupakan tanggung jawab dari para peserta karena kendala jaringan maupun perangkat bukan tanggung jawab dari panitia. Kepada penanya, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Jika sudah, bisa konfirmasi pas. Baik, kepada SD Negeri 2 Batu Agung, saya persilakan jika ingin menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya panitia. Terkait dengan teknis, misalnya terkait tiba-tiba internetnya bermasalah, saya memberikan sedikit saran, misalnya masa untuk misalnya 30 detik saja, atau tiba-tiba ada sinyal yang jelek, tiba-tiba di disk kan sangat tidak etis rasanya, karena ini lombanya online. Nah, gimana kalau ada dia tingkatan, seperti misalnya kalau 30 detik berapa pengurangan nilai, lebih dari 2 menit misalnya baru dikurangi berapa, kalau lebih dari 3 menit di disk. Karena sinyal itu kan bisa bukan dari kendala kami juga seperti itu. Jadi mohon untuk dipertimbangkan terkait dengan sanksinya. Masa baru sedikit di kendala teknis langsung di disk seperti itu. Kalau misalnya sedikit saja langsung di disk, mending kita lebih merekomendasi seperti tahun lalu, offline langsung di rayon, seperti rayon masing-masing kabupaten seperti tahun lalu, seperti itu. Terima kasih panitia, mohon untuk dipertimbangkan terkait dengan diskualifikasi jika ada kendala teknis, karena teknis seperti internet juga bukan dari kendala, bukan juga bisa kita kontrol seperti itu. Terima kasih panitia. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kami meminta waktu untuk berdiskusi kembali.
Baik, izin menjawab mengenai tanggapan tadi. Terkait dengan gangguan sinyal, akan ada pengurangan poin sesuai dengan lama proses kembali join pada Zoom. Selain itu, ketika gangguan sinyal, waktu dalam aplikasi akan terus berjalan sehingga semakin lama gangguan sinyal, semakin sedikit waktu untuk menjawab. Terkait dengan pengurangan poin akan kami informasikan melalui WA Group karena kami perlu berdiskusi dengan Dewan Juri. Baik, kepada Bapak, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Jika sudah, bisa konfirmasi pas.
Baik, mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Juli Nuryani. Pertanyaannya, selamat siang, Tiang ingin bertanya jika ada kendala seperti aplikasi tiba-tiba keluar sendiri, apakah kami boleh login kembali seperti aplikasi-aplikasi ANBK yang sudah berlangsung? Dan yang kedua, jika ada kendala lalu siswa-siswi kami telah melapor pada Zoom, apakah guru-guru boleh membantu untuk login kembali? Jawabannya, segala kendala dan keputusan atas persetujuan panitia, seperti membantu kendala siswa. Oleh karena itu, jika peserta mengalami kendala, panitia akan mengetahui, karena kami dari panitia memantau peserta lewat Zoom Meeting dan aplikasi CBT. Bagaimana Ibu? Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Jika sudah, bisa konfirmasi pas. Baik, mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari peserta nomor urut 070. Mohon izin untuk di tanggal 23 Oktober, salah satu siswa mengikuti ANBK, apakah boleh tidak mengikuti pembukaan? Untuk itu diperbolehkan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan peserta dengan nomor urut 076. Selamat pagi, sistem pengurangan poin itu seperti gimana bisa dijelaskan ulang? Untuk sistem pengurangan poin akan kami diskusikan terlebih dahulu kepada Dewan Juri. Untuk info lebih lanjutnya akan diinfokan lewat WhatsApp. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan nomor urut 045. Mohon izin bertanya, tim dari sekolah kami ada 8 dan kami tidak memiliki banyak ruangan. Untuk itu, apakah bisa dilakukan di rumah untuk beberapa tim? Untuk itu bisa asal sesuai dengan buku panduan dan ada perangkat yang memadai.
Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan nomor urut 065. Izin bertanya, pada saat babak penyisihan, apakah bisa kita menggunakan kamera laptop? Untuk itu bisa, asalkan kamera laptop tidak blur. Baik. Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan dari Ibu Sri Darmawati. Selamat pagi, saat lomba boleh menggunakan proyektor agar siswa bisa membaca lebih jelas. Sesuai dengan buku panduan, untuk menggunakan proyektor itu tidak diperbolehkan. Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan nomor urut 094. Izin bertanya untuk babak penyisihan pakai laptop sendiri atau dari panitia lomba yang menyediakan. Untuk itu disediakan oleh sekolah masing-masing. Untuk babak semifinal akan disiapkan oleh panitia. Baik, izin menjawab untuk nomor urut 101. Izin bertanya untuk satu tim berarti menggunakan satu aplikasi di laptop ketika menjawab soalnya G. Untuk itu, untuk menjawab soal satu tim menggunakan satu laptop. Izin menanggapi pertanyaan nomor urut 77. Pertanyaannya izin melanjutkan yang tadi terkait dengan kendala sinyal yang apabila di tengah pengerjaan tiba-tiba koneksi terputus, maka peserta dikurangi poinnya. Nah, apakah untuk soalnya bisa berlanjut ke nomor selanjutnya jika login kembali? Untuk soal bisa dilanjutkan. Baik, untuk izin menanggapi untuk pertanyaan nomor urut 65, izin bertanya pada saat babak penyisihan apakah bisa kita menggunakan kamera laptop? Itu bisa asalkan kamera tidak blur dan mencakup seluruh peserta. Izin menanggapi untuk
pertanyaan dari nomor urut 94 untuk simulasi aplikasi CBT-nya jadi setelah sesi diskusi selesai. Menanggapi untuk pertanyaan nomor urut 77, jika koneksi internet terputus, nanti saat login kembali ke aplikasi CBT bisa dilanjutkan untuk soalnya. Kepada para peserta dan juga Bapak atau Ibu guru pendamping, apakah memiliki pertanyaan kembali? Izin menanggapi pertanyaan nomor 15, mohon izin bertanya apakah sudut kameranya nanti diambil dari belakang saja. Untuk kamera diletakkan di pojok agar semua siswa terlihat jelas. Untuk SDN 9 Pedungan, jika ingin bertanya dipersilakan. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya. Kemarin kan saya sempat melakukan pendaftaran karena memang di ketentuan batas waktu pendaftarannya itu adalah tanggal 17. Tapi ketika saya cek barusan ternyata tidak ada nomor peserta, username sama passwordnya. Dan kami tanyakan ke panitia katanya belum terdaftar. Nah, bagaimana solusinya? Karena kami sudah melakukan pembayaran dan kami juga sudah kebetulan sudah screenshot bukti melakukan pendaftaran. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, Ibu izin menanggapi terkait hal itu. Untuk bukti pembayaran dan segala berkas-berkasnya bisa dikirimkan ulang melalui panitia. Apa tuh namanya? Tadi kan sudah sempat saya kirimkan bukti pembayaran sama apa tuh namanya screenshot bukti mengisi formulir. Apakah kami tetap bisa mengikuti lomba atau bagaimana? Kalau sudah mengirimkan bukti dan bahwa tidak menerima pendaftaran sudah ditutup. Ya, sementara dari panitia mengatakan bahwa pendaftaran sudah ditutup kemarin seperti itu pada pukul 15. Nah, baik, Ibu izin menjawab. Jika memang benar sudah daftar, maka bisa mengikuti perlombaan dan nanti kami dari panitia akan mengecek kembali. Untuk nomor urut 87, SD Saraswati 6 Denpasar, dipersilahkan. Baik, apa terdengar suara saya? Terdengar, Ibu.
Gini deh ya, saya mau tanya, untuk posisi kameranya itu sebenarnya ngikutin buku panduan yang di belakang peserta atau boleh di pojok? Terus yang kedua, untuk satu ruangan, tadi saya kurang jelas, apa boleh ya 2 tim ya dalam satu ruangan? Untuk kamera disesuaikan dengan di buku panduan, yaitu di pojok, dan untuk ruangan itu maksimal 2 tim dalam satu ruangan. Apa bisa Maaf, diterima? tapi untuk ya, untuk buku panduannya itu tidak di pojok deh, pas di belakang pesertanya 3 meter gitu kalau nggak salah, saya bacanya kemarin. Maksud saya posisinya apakah diagonal ataukah lurus seperti itu, vertikal seperti itu saya pertanyaannya. Karena ruangan kami terbatas sih luasnya seperti itu. Untuk letak kameranya itu di pojok belakang. Bagaimana Ibu, apakah bisa diterima? Oh ya ya, untuk sementara bisa saya gini kan. Ya, makasih ya. Makasih. Baik, kepada para peserta dan guru pendamping, apakah memiliki pertanyaan kembali? Nah, untuk waktu itu tergantung kelancaran dari proses simulasinya. Kami juga tidak tahu nanti apakah ada kendala atau tidak, dan apakah dalam simulasi menggunakan tripod langsung. Untuk simulasi sekarang hanya simulasi pada aplikasi CBT dan join pada breakout Zoom.
Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan dari nomor urut 22. Untuk penempatan kameranya itu di pojok belakang. Nanti akan kami perlihatkan kembali gambarnya. Seperti ini nih Bapak Ibu contoh penempatan kamera. Ini contoh posisi penempatan kamera dan tripod untuk dua tim. Baik, izin menanggapi untuk pertanyaan dari Ibu Ida Ayu Anom. Izin bertanya apakah lombanya menggunakan aplikasi? Untuk lombanya menggunakan aplikasi dan aplikasinya sudah dikirimkan pada grup peserta. Baik, kepada para peserta dan guru pendamping, apakah memiliki pertanyaan lagi? Baik, sekian sesi diskusi yang telah kita lalui bersama. Acara selanjutnya yakni simulasi penggunaan komputer basic test atau CBT yang akan dipandu langsung oleh koordinator Silomba dan Evaluasi. Kepada Silomba dan Evaluasi, disilakan. Baik, karena terdapat satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya dari Ibu Sri Darmawati. Untuk posisi tempat duduk itu dibebaskan. Baik, selanjutnya adalah simulasi login pada aplikasi CBT. Sebelumnya, para peserta dan juga Bapak atau Ibu guru pendamping apakah sudah mendownload aplikasi CBT?
Baik, karena terdapat beberapa peserta yang belum mendownload, untuk itu kami akan melanjutkan simulasi dikarenakan kami sudah menghimbau di jauh-jauh hari untuk mendownload aplikasi CBT. Untuk itu nanti bisa ditonton video link tutorial untuk penginstalan aplikasi CBT. Bagi peserta dan guru pendamping yang sudah mendownload aplikasi CBT, bisa masuk ke laman tempat login dan juga bisa memasukkan username dan password. Untuk username dan password sudah dikirimkan di grup panitia, di grup peserta. Izin bertanya, apakah untuk login dengan menggunakan username dan password itu sudah? Izin menjawab, untuk username dan password itu sudah dikirimkan melalui grup peserta. Untuk yang baru mendaftar, silakan mengikuti simulasi dengan menonton video yang akan nanti kami siapkan. Baik, mohon menunggu karena mohon menunggu untuk menjawab soal akan dimulai pada 11.17.
Jika terdapat kendala dalam menjawab soal, mohon disampaikan. Sudah bisa diklik mulai Bapak. Nanti setelah selesai atau berhasil memasukkan username dan password, akan terdapat 4 soal yang dimana terdapat soal pilihan ganda kompleks benar salah, pilihan ganda lebih dari satu jawaban, dan pilihan menjodohkan. Nanti jika sudah menjawab, di nomor itu akan berisi tanda coklat jika sudah menjawab. Baik, kepada nomor urut 82 dipersilahkan. Baik, kepada SDN 6 Dahwaru dipersilahkan. Untuk mikrofonnya unmute dulu nih Bapak. Halo. Oh Iya, iya, Pak. tadi butuh izin dari panitia. Ya, dijawab aja dulu coba. Nah, ini dari tim 2 SD 6 Dahwaru, usernya tidak ditemukan, Dek. SD Negeri 6 Dahwaru B, password 123456, tapi tidak mau sync in. Seperti ini, coba diklik nak. Ya. Iya, simulasi. Baik, Bapak mohon menunggu sebentar nih. Nggih, Dek. Berapa soal? Pak. Mohon izin bertanya Bapak, untuk SD yang terkendala itu SD berapa Dahwaru ya?
Oh, nggih, SD 6 Dahwaru, tim B. Bisa. Ya, Bapak mohon menunggu sebentar ya. Nggih. Kelar. LLMP 2023. Inlock. SD Negeri 6 Dahwaru B. Tapi sampai ini. Oh ya, sudah berhasil login, Dek. Ya, coba mulai Bapak. Apakah sudah berhasil nih, Bapak? Sudah, Dek. Terima kasih adik-adik panitia. Sudah berhasil. Sudah. Baik, kepada Bapak dan Tasadu dipersilahkan. Selamat siang, Kakak. Mohon izin bertanya, jika soalnya sudah disubmit, apa sudah boleh selesai? Sudah hadir. Untuk soal nomor 4 itu ada teksnya, mungkin terkendala sinyal nih.
Baik, sebelumnya mohon maaf untuk soal nomor 4 itu tidak kami upload teksnya. Sebelumnya ini hanya simulasi, jadi kami di sini menekankan kepada peserta agar bisa mengklik jawaban benar salah tersebut sesuai dengan arahan yang tertera pada soal. Baik, kepada nomor urut 62 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Adik. Di sini Ibu mau bertanya, kan untuk yang di nomor 3 itu sudah dijawab. Nah, pada saat diklik keempat, itu ada peringatan sistem sedang bermasalah. Itu kan terkait jaringan ya. Dan itu sudah, untuk terkait permasalahan itu kan sudah dipecahkan. Namun, jika ini berkelangsungan nih, Dek, seterusnya seperti ini gitu. Jadinya kan tidak bisa lanjut nih ke soal yang selanjutnya. Bagaimana tidak ada hal apa namanya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini, atau memang kita tunggu aja ini sampai bisa ke soal selanjutnya? Tolong coba berikan strategi yang lain untuk ini, bisa? Maaf Ibu, jika kendala sinyal kami tidak bisa membantu karena itu di luar tanggung jawab kami. Jika dalam aplikasi yang memang bermasalah, kami bisa membantu. Oke, nah berarti kalau ngeklik F5 pun juga tidak ada perubahan berarti deh ya. Berarti tinggal menunggu jaringannya stabil baru bisa lanjut. Berarti seperti itu ya. Karena ini tidak bisa lanjut ke submit deh. Kalau ini tidak bisa lanjut ke submit, berarti kan kalau waktunya habis, bagaimana? Kan tidak ada tombol submit. Berarti otomatis dia soal-soal yang udah kesimpan aja yang bakal diperiksa begitu. Sesuai dengan jawaban yang sudah dijawab saja nanti yang akan diperiksa. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa selama jaringan itu tidak stabil, soal itu tidak bisa dilanjutkan, dan soal yang sudah dijawab hanya itu yang bisa diperiksa oleh sistem. Seperti itu, Adik. Ibu, nanti di akhir jika ada gangguan sinyal akan ada tanda submit kembali muncul, nanti silakan diklik saja. Izin bertanya, Ibu, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, berarti tampilan submit itu akan muncul sendiri begitu ya, Dek? Baru bisa diklik submit begitu. Iya, Ibu. Seumpama ini, seumpama ada 4 soal. Kita SD 1 Nusasari cuma bisa menjawab 2 soal karena terkendala jaringan. Setelah waktu habis, tiba-tiba muncul tampilan submit seperti itu. Baru langsung diklik submitnya, baru selesai seperti itu ya. Iya, benar. Oke, ya, terima kasih. Kalau dia
Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari nomor urut 70, jika sudah selesai bisa disubmit. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor urut 82, jika sudah klik submit, itu jawaban sudah pasti terekam ya. Tuh. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Desa Made Agung, untuk soal nomor 3, bagaimana cara memasangkannya? Yaitu memasangkannya caranya dari kiri menarik garis ke kanan. Bisa bisa diklik kiri terlebih dahulu, lalu tarik garis ke kanan. Klik tahan terlebih dahulu, lalu tarik garis ke kanan. Apakah sudah bisa nih, Ibu?
Baik, bagi guru-guru yang memiliki kendala, mungkin bisa divideokan dan dikirimkan melalui WhatsApp grup nih. Baik, selanjutnya adalah simulasi untuk memasuki breakout Zoom. Nanti masuknya sesuai dengan nomor urut dan juga room breakout yang telah dibagikan oleh panitia melalui WhatsApp group. Kepada Sabina SD Saraswati dipersilakan. Baik, kepada Sabina SD Saraswati dipersilakan. Mohon izin kakak, jika kami sudah selesai submit soal, apakah boleh live dari Zoom? Betul, karena akan ada simulasi breakout Zoom. Kepada SD 1 Nusasari dipersilakan. Baik, baik adik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini masukan saja, atau mungkin sudah didiskusikan mungkin sebelumnya Ibu tidak dengar ya. Untuk breakout room ini bisa tidak guru pendamping ikut andil dalam kegiatan sampai breakout room supaya anak-anak itu fokus ke CBT-nya aja gitu. Memang dia ada di dalam Zoom ini si anak gitu. Nah, karena kan Tiang sebagai guru pendamping untuk kamera itu kan menggunakan laptop yang dipakai Zoom ini gitu. Itu kan bakal berada jauh dari jangkauan anak-anak supaya dia itu kalau ada kendala apa-apa tidak bakbuk-bakbuk lagi gitu. Jadi bisa tidak sampai breakout room itu guru pendamping andil. Setelah itu guru pendamping keluar dari area tes gitu. Jadi Ibu memang seperti itu. Nanti guru pendamping akan mengawasi peserta hingga breakout Zoom. Kepada para peserta, apakah sudah memasuki breakout Zoom ya? Silakan nanti pilih room Zoom-nya sesuai dengan yang didapatkan pada file PDF yang telah dikirimkan oleh panitia. Nanti itu berisi nomor urut, nama SD, username, password, dan juga room Zoom yang akan
Pada para peserta yang belum join record Zoom, apakah memiliki kendala nggih? Mohon izin Bapak Ibu yang masih di room utama nih ke apa nggih kendalanya tidak bisa masuk ke breakout nggih, bisa diketik di kolom chat biar bisa kami bantu nih ke Ibu jika masih ada kendala masuk ke breakout. Untuk cara masuk silakan diklik di bawah nih ke yang berdampingan dengan share screen seperti itu ada tulisan breakout room. Kemudian diklik, dipilih Ibu sesuai dengan nomor urut yang sudah dibagikan oleh panitia. Jika ada kendala bisa dikirim lewat chat biar bisa kami bantu nggih. Baik Bapak Ibu, kami batasi sampai pukul 11.50 untuk simulasi breakout room ini. Setelah ini kami akan selesaikan untuk TM kami kali ini.
Baik, karena technical meeting dan juga simulasi aplikasi CBT telah selesai, untuk waktu dan layar akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pelaksanaan technical meeting Lomba 5 Mata Pelajaran ke-17 tingkat SD Sebali tahun 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berlangsungnya acara ini. Tak lupa juga, kami menginformasikan bahwa hasil technical meeting akan dikirimkan kembali di grup WhatsApp. Akhir kata, saya tutup technical meeting ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.